Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 42024050117, kelas AKP 2B, Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan, jurusan Manajemen Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan siklus penggajian pada PT Mekarjaya. PT Mekarjaya adalah sebuah entitas bisnis yang beroperasi di sektor manufaktur dengan fokus inti pada pembuatan komponen elektronik. Perusahaan ini telah tumbuh dan menjadi salah satu penyuplai terkemuka di industri elektronik domestik, ditopang oleh jaringan distribusi dan kapasitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai perusahaan yang mengedepankan profesionalisme dan efisiensi operasional, PT Mekarjaya mengimplementasikan sistem manajemen sumber daya manusia yang terstruktur dan didukung oleh teknologi. Salah satu elemen krusial dari sistem ini adalah proses penggajian yang dilakukan secara berkala dan terintegrasi antar departemen untuk menjamin pemenuhan hak-hak karyawan secara tepat waktu dan akurat. Dengan terus bertambahnya jumlah tenaga kerja seiring dengan ekspansi bisnis, PT Mekarjaya berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkeadilan, termasuk dalam hal pengelolaan data kehadiran, perhitungan upah, tunjangan, serta potongan sesuai dengan regulasi dan kebijakan internal perusahaan. Berikut ini adalah alur flowchart untuk siklus penggajian PT Mekarjaya. Pertama, bagian HR mencatat kehadiran dan performa karyawan setiap hari melalui absensi. Informasi ini esensial untuk perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan. Apabila ada perbedaan dalam data absensi atau laporan lembur, Departemen HR akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan karyawan terkait sebelum melanjutkan proses penggajian. Kedua, bagian HR menyusun daftar gaji karyawan berdasarkan data kehadiran, jam lembur, pengurangan, misalnya BPJS, pinjaman koperasi, dan lainnya, serta tunjangan tetap. Setelah selesai, daftar gaji ini diserahkan kepada bagian akuntansi untuk verifikasi. Selanjutnya, bagian akuntansi melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi terhadap daftar gaji yang diterima. Setelah disetujui, bagian akuntansi akan menyiapkan dokumen penggajian dalam 3 rangkap. Dokumen asli disimpan oleh bagian akuntansi untuk arsip permanen. 1 salinan dikirimkan ke bagian HR, dan 1 salinan lainnya ditujukan untuk bagian keuangan. Kemudian, bagian keuangan mempersiapkan pembayaran gaji berdasarkan dokumen penggajian. Pembayaran dilakukan dengan metode transfer bank ke rekening masing-masing karyawan. Setelah proses transfer selesai, bagian keuangan akan mencetak bukti pembayaran untuk setiap karyawan. Setelah itu, bagian keuangan menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian HR untuk didistribusikan kepada karyawan bersamaan dengan slip gaji sebagai konfirmasi bahwa gaji telah dibayarkan. Dokumen asli bukti pembayaran bersama dengan slip gaji disimpan permanen oleh bagian keuangan. Lalu, bagian keuangan mengirimkan 1 salinan bukti pembayaran ke bagian akuntansi sebagai dokumen arsip. Terakhir, bagian HR menyimpan arsip permanen yang mencakup salinan daftar gaji, dokumen penggajian dari akuntansi, serta bukti pembayaran dari bagian keuangan yang diurutkan berdasarkan periode pembayaran dan nama karyawan. Berikut adalah absensi bulan Juni 2025. Berikut adalah daftar gaji yang harus dibayarkan. Berikut ini adalah 5 slip gaji yang telah dibuat berdasarkan nama karyawan. Dan yang terakhir adalah bukti pembayaran.